Halo anak-anak ibu sekalian, apa kabarmu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kita kembali akan belajar, masih di tema 3 tokoh dan penemuan, subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran kelima. Tetap semangat untuk belajar di rumah, persiapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Tahukah kamu penemu komputer? Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan di tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Charles Babbage merupakan seorang yang menggagas tentang penemuan komputer. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Dampak penemuan Charles Babbage adalah menekan kemungkinan kesalahan menghitung saat itu. Selain itu juga bermanfaat untuk memberi gagasan kepada penemu lain untuk mengembangkan komputer hingga menjadi komputer seperti sekarang ini. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Dengan adanya komputer saat ini, kita dapat mencari ilmu lebih luas lagi, mempermudah ketika menyusun tulisan, mengerjakan tugas menjadi lebih mudah, bisa menonton video, menyetel musik, bermain game, hingga mengobrol lewat media sosial. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, di tahun 5000 sebelum Masehi, alat hitung tradisional bernama abacus. Kemudian di tahun 1821, komputer pertama ditemukan dengan bentuk seperti itu. Tahun 1939, komputer listrik dibuat. Nah, di tahun 1971, elektronik mail atau email, surat elektronik pertama, berhasil dikirim. Tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. Nah, di tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. 1994, dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Perkembangan komputer awalnya dimulai dari penemuan berupa alat untuk menghitung. Kemudian berkembang menjadi komputer listrik, lalu komputer dengan mouse serta keyboardnya.
Kemudian berlanjut dengan adanya home komputer murah, lalu komputer dengan akses jaringan internet, hingga menjadi komputer multifungsi seperti sekarang. Mengapa komputer terus berkembang? Komputer terus berkembang karena bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia serta mengikuti kebutuhan zaman yang semakin maju. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Dampak dari perkembangan komputer bagi manusia adalah untuk memudahkan beberapa pekerjaan manusia. Misalnya mengetik, mencari sesuatu di internet sebagai alat transaksi, menyimpan dokumen-dokumen penting dan sebagainya. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Jika komputer tidak ditemukan, pekerjaan manusia tidak semudah ketika ada komputer. Karena pekerjaan dilakukan secara manual, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan lebih besar, misalnya kesalahan menghitung. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Dampak ditemukannya komputer dalam bidang pendidikan adalah dapat mendukung kegiatan belajar siswa. Misalnya dalam mengerjakan tugas sekolah menjadi lebih mudah sebagai media pelaksanaan ujian atau UNBK dan membantu guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek adalah membuat pekerjaan selalu mengalami perkembangan. Kemampuan pemrograman komputer dapat digunakan untuk mengembangkan robot otomatis dalam berbagai bidang seperti industri. Selanjutnya, kita memasuki pembelajaran ke-6. Ayo membaca. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad ke-19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Paragraf pertama mengenai topik masalah.
yaitu pertanyaan mengenai penemuan dan perkembangan pensil. Paragraf kedua merupakan deret penjelas informasi penting yang ada di paragraf kedua. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis bernama pensil dikenal. Paragraf ketiga merupakan deret penjelas. Pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang yang dilapisi kayu seperti pensil saat ini. Paragraf keempat merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil, kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Cermati kembali teks tersebut, temukan kata-kata bercetak miring di dalamnya. Ya, di dalam teks tadi kita melihat ada tulisan yang bercetak miring. Tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kembali kita melihat teks tadi. Terdapat kata yang bercetak miring. Gimana sih? Bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Ayo mengamati. Ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita cermati kembali cerita tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, kalian bisa menuliskan hak Ani. Apa hak Ani yang tadi terdapat dalam teks tadi? Ani mendapat pendidikan, mendapat asupan makanan, mendapat perhatian dari orang tua. Berikutnya dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Menjadi orang yang berpendidikan, dampaknya membanggakan orang tua. Kemudian dampak lainnya dapat menggapai cita-cita. Manfaat kewajiban. Manfaat dari kewajiban, tujuan dapat tercapai, bisa saling menghargai. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban, mengecewakan orang tua, dan gagal meraih cita-cita. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Kewajiban Ani belajar, mengerjakan tugas, dan rajin sekolah.
Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Ani sudah melaksanakan kewajibannya. Contohnya, belajar, rajin ke sekolah, hingga selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan tumbuh sehat, sehingga nantinya dapat mencapai cita-cita. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani selalu mematuhi nasihat orang tua dan menjalankan perintahnya. Contohnya, Ani rajin ke sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Orang tuanya akan kecewa. Contoh, Ani tidak dapat menggapai cita-cita dan prestasinya kurang. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Tuliskan pengalaman dirimu dalam menjalankan kewajiban, baik di rumah maupun di sekolah. Tuliskan dalam diagram berikut. Nah, di sini kalian bisa menuliskan pengalaman kalian di dalam diagram yang telah ada. Kalian tulis namanya, kemudian hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Apa kewajiban kalian? Berarti kewajibanku ya. Akibat jika bertanggung jawab, manfaat kewajiban, akibat jika tidak bertanggung jawab. Kita patut berterima kasih kepada para penemu. Mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi umat manusia. Merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, demikian pembelajaran dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga kalian memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase